Ustadz, anak dan istri adalah ujian, betul? Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ini ujian mid semester. Abang, ini ujian terberatku dalam hidup. Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ayatnya untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunnas shiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, mana ibu-ibu tak puasa? Ibu tak puasa. Ayat itu untuk laki-laki, guys. Bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustadz. Macam mana lakimu? Tak balik-balik dilarikan pelakor. Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh, insyaallah. Amin. Kalau suami ibu selalu pergi karena sholat berjamaah, karena iktikaf di masjid, karena berdakwah, bersabarlah, ibu dapat pahalanya. Bandingkan dengan tetangga ibu yang suaminya tak balik-balik main gaple, suaminya tak balik-balik mabuk sakau narkoba, suaminya tak balik-balik berzina. Ujian macam-macam. Apa solat memakai masker, apakah solatnya sah? Solat pakai masker karena wabah COVID, solatnya sah. Allahu Akbar. Tapi kalau sujud hidungnya tak nempel ke lantai Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker, sholatnya sah. Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup maka sholatnya tak sah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa untuk motivasi amal, fadail amal. Untuk jadi dasar hukum tak bisa. Orang yang sholat mata kakinya tertutup, sholatnya batal. Hadis dhaif, tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajahnya tertutup pakai masker, sholatnya tak sah. Hadis dhaif, tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker, sholatnya sah. Imam Masjidil Haram pakai masker, imam di Masjid Al-Azhar Kairo berjarak, kita ikut saja ulama. Paling selamat ikut ulama. Minta tolong Ustaz doanya agar kami tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah, khususnya menghafal Quran, agar jadi hafiz Quran yang paham serta mampu mengamalkan Quran. 1 hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Kalau 1 hari anak tahfiz Quran menghafal 1 lembar, maka 1 bulan dia hafal 3 juz. Berarti 10 bulan dia hafal 10 juz. Berarti kalau setahun dia hafal 36 juz. Quran mana itu 36 juz? Secara teori menghafalnya mungkin bisa, tapi murajaahnya, mengulangnya
Kita tidak mendidik mereka menjadi orang penghafal Quran lalu melalaikan Quran. Kita tidak mendidik mereka menjadi penghafal lalu melupakan Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Quran 3 tahun, bukan menghafalnya, murajaahnya sehingga mutqin, mengulang hafalan yang lama sehingga dia menjadi orang yang hafal, betul-betul hafal. Kita doakan dalam 3 tahun ini anak-anak kita menjadi penghafal yang mutqin. Amin. Bangkitkan semangat kalian anakku. Kalau anak-anak penghafal Quran tiba-tiba down, datang malasnya murajaah, datang lemahnya, jangan dinasehati, jangan diceramahi. Jadi gimana? Bawa ke tempat lampu merah, tempat orang jual tisu nyari duit untuk makan. Di lampu-lampu merah, yang jual koran, jual tisu, jual kacang, itu bukan mau ngapal Quran, itu bukan mau cari kaya, itu bukan mau cari duit, itu untuk makan, dan kebagian besarnya dieksploitasi oleh sindikat-sindikat yang pakai baju badut dari pagi sampai petang, yang suami istri buta pagi, suaminya sore, istrinya buta ganti-gantian. Itu semuanya adalah mencari duit, bahkan dieksploitasi untuk makan. Anak-anak yang bandel susah diatur, bawa mereka untuk menunjukkan. Insya Allah pulang dari situ dia akan bersyukur kepada Allah, betapa aku dapat nikmat yang besar. Masih ada orang tua yang mau peduli pada pendidikan, tak mempan diceramahi, karena ceramah tak masuk ke telinga orang yang tak mau mendengar. Tapi dengan menengok mata langsung, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi anak-anak mesti bangkitkan terus semangat menghafal Quran. Kalau bolehlah hari yang lalu boleh mundur kembali, maka kami yang tua-tua ini ingin balik lagi macam kalian, ingin menjadi penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad apa yang Ustaz inginkan? Profesor Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Di antara titelnya apa yang Ustaz paling inginkan? Kalau boleh mundur balik ke belakang, saya ingin muda lagi macam kalian, ingin masuk lagi ke Ma'had Tahfiz Quran, Rumah Quran Mindi Barokah. Yang tua-tua bapak-bapak ini pun ikut. Apalagi ibu-ibu yang ketika suaminya jadi imam, ayatnya kul huwallahu wal falaq wa nas sama kuliah. Mereka sangat ingin lagi menjadi penghafal Quran, tapi masa lalu tak dapat dijemput, tak bisa mundur lagi. Menetes air mata darah kami ingin muda lagi, tak bisa. Waktu sudah berlalu. Maka kita yang sakit hati dengan masa lalu kita balaskan dengan anak-anak kita mesti penghafal Quran. Aku memang bodoh Pak Ustaz, aku tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku dulu jahat Pak Ustaz, aku balaskan sakit hatiku, anakku mesti hafal Quran, mesti begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ini bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Nauzubillah, ini ayah Abu Jahal Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntung betuah kampung kita. Kenapa? Ada orang yang dititipkan harta, dibukalah peluang untuk penghafal Quran. Maka ini semua bukan sekedar ceramah. Ustadz cuma pandai ceramah aja, enggak. Saya pun membuka rumah Quran juga di Pekanbaru Riau. Dibuka juga rumah Quran free gratis anak-anak, tapi khusus perempuan saja. Tempat saya perempuan saja, lalu kemudian di Yayasan Tabung Wakaf Umat laki-laki saja. Karena laki-laki perempuan ini tak bisa disatukan. Kalau disatukan di rumah tahfiz Quran tak jadi dia menghafal, asik menengok-nengok aja. Jadi kalian sabar-sabar aja anakku, laki-laki semua, tanamkan dalam diri kalian, kalian hafal Quran. Terus nanti kalau udah hafal Quran mau jadi apa kami Pak Ustadz? Hafal Quran mau masuk tentara dapat prioritas. Hafal Quran mau jadi polisi dapat prioritas. Hafal Quran masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta gratis beasiswa full. Pak rektornya bicara ke saya, hafal Quran. Ternyata para penghafal Quran bisa jadi apapun, dan pengalaman dosen-dosen cerita ke saya, mendidik anak penghafal Quran jauh lebih mudah Pak Ustadz, karena otaknya lebih cerdas. Iyalah, 30 juz bisa pula dia hafal, mana pojok-pojok Quran hafal dia, letak ain, letak juz, letak surat, hafal dia semua. Apalagi yang lain-lain tuh kecil aja sama dia, cincai, upil-upil aja, 2 kali embus selesai. Quran kalam Allah bisa dihafalnya, apalagi yang lain. Yang lain ilmu-ilmu lain tuh menyusul saja. Kenapa? Karena otaknya sudah terstruktur
ditutur, diajak berpikir, dipakai 30 juz ada, disematkan, diinstalkan di dalam. Dan yang paling membahagiakan adalah nanti bapak ibunya di akhirat dipakaikannya mahkota dari cahaya dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat, pertolongan, dikasih Allah mereka syafaat untuk masuk ke dalam rahmat surga Allah. Dan diantara mereka tentu memberikan syafaat. Siapa yang dulu mereka kasih? Tentu Abdul Somad duluan. Setelah itu barulah Pak Mislin, Ibu dan lain. Saya duluan dikasih mereka. Kata siapa? Kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan tahniah selamat kepada Pak Mislin AS beserta ibu, anak menantu dan keluarga beserta seluruh karyawan karena mereka mendapatkan limpahan barokah dari penghafal Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum tur'amun, turun rahmat. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di PT, turun rahmat di PT. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Ini Quran bukan dibacakan, otaknya Quran, hatinya Quran. Quran dibacakan ke air, berubah molekul air. Ini bukan Quran dibacakan ke air, badan kita ini isinya banyak air, darah. Darah dalam badan mereka ini berubah menjadi rahmat Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Quran, rumah Quran, turunlah keberkahan-keberkahan insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai imam, jadikan Quran sebagai cahaya, jadikan Quran sebagai rahmat, jadikan Quran sebagai hidayah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana kami. Jadikan Quran sebagai sebab turunnya rezeki kami. Jadikan Quran sebagai pembela kami di akhirat ketika kami tak dapat dibela oleh siapapun, anak dan harta akan menjauh. Datang Quran menjadi penolong kami nanti menghadapmu ya Allah.